Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Dewi dengan NIM 031 dari program studi Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Salatiga, tahun ajaran 2022-2023. Saya di sini akan menjelaskan atau mepresentasikan mengenai keanekaragaman makhluk hidup guna memperoleh nilai ulangan akhir semester mata kuliah biologi umum. Baik, pertama yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup adalah suatu bentuk variasi makhluk hidup pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem yang berbeda-beda pada tiap wilayahnya. Dengan ciri-ciri dari makhluk hidup yaitu yang pertama bergerak, yang kedua yaitu memerlukan makanan atau nutrisi, yang ketiga yaitu respirasi atau bernapas, yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, yang kelima yaitu adaptasi, 6 iritabilitas, yang ketujuh ekskresi, dan yang ke-8 yaitu regulasi. Pada keanekaragaman makhluk hidup terdapat tingkat keanekaragaman. Tingkat keanekaragaman yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen sendiri adalah suatu variasi dalam satu spesies. Contohnya seperti warna kulit, warna rambut pada manusia ataupun makhluk yang ada. Yang kedua yaitu keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies adalah suatu variasi bentuk gen yang terdapat pada genus atau famili yang sama spesies. Spesies sendiri terdapat perbedaan sifat-sifat. Yang pertama yaitu famili Felidae, contohnya yaitu seperti kucing, harimau, singa. Yang kedua yaitu famili Papilionaceae, contohnya yaitu kacang tanah, kacang kapri, dan juga kacang panjang. Yang ketiga yaitu famili Palmae, contohnya yaitu kelapa aren, palem, siwalan, dan juga lontar. Yang keempat, famili Graminae, yaitu rumput, padi, dan juga jagung. Yang kelima yaitu famili dari Ipomea, yaitu contohnya ketela rambat dengan nama latin Ipomea batatas, dan juga ada sayur kangkung dengan nama latinnya yaitu Ipomea oraicaulis. Yang keenam yaitu genus Viscus. Dengan genus Viscus contohnya yaitu pohon beringin. Nama latinnya dari pohon beringin yaitu Viscus benjamin. Dan selanjutnya yaitu pohon pres. Dengan nama latinnya yaitu Ficus ribes. Selanjutnya yaitu tingkat keanekaragaman yang kedua, yaitu tingkat keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem yaitu keanekaragaman yang timbul dikarenakan adanya makhluk hidup dan lingkungan yang terdapat dua faktor pengaruhnya, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik adalah dengan komponen tanah, air, dan udara. Apabila dari faktor biotik, komponennya yaitu hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang pertama yaitu mengidentifikasi dan nama ilmiah setiap spesies dengan tata nama yang diberi nama dua kata
dengan bahasa Latin. Kata pertama dengan awalan huruf kapital dan kata yang kedua huruf kecil semua. Contohnya yaitu Oryza sativa, nama Latin dari padi, dengan huruf O-nya kapital dan huruf kedua S-nya kecil semua. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu untuk mempermudah mempelajari dan mengenal berbagai makhluk hidup. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan dari manusia. Yang keempat yaitu mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Selanjutnya yaitu urutan takson. Urutan takson itu ada beberapa. Kita mengurutkan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Yang pertama yaitu kingdom atau kerajaan. Yang kedua yaitu filum hewan atau divisio yaitu tumbuhan. Yang ketiga yaitu kelas atau kelas. Yang keempat yaitu ordo atau bangsa. Yang kelima yaitu famili atau suku. 6 genus atau marga. Yang ketujuh yaitu spesies atau jenis. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup terdapat beberapa jenisnya, yaitu yang pertama Monera. Monera adalah makhluk hidup bersel satu. Monera sendiri berupa benang yang hidupnya berkoloni. Tidak ada inti sel atau prokaryotik dengan sifatnya heterotrof yang berkembang biak dengan cara pembelahan. Contohnya yaitu kelompok bakteri, Rhizobium, Clostridium, dan juga Arctobacter. Dan juga kelompok ganggang hijau biru, contohnya seperti Gleoskapska dan Nostoc. Yang kedua yaitu Protista. Protista yaitu makhluk bersel satu dengan hidup berkoloni secara terpisah dengan sifat multiseluler sederhana, tidak memiliki selaput inti atau eukariota, dan bersifat heterotrof. Protista ini berkembang biak dengan kawin melalui konjugasi dan tidak kawin melalui membelah diri. Contohnya pada protista yaitu protista mirip hewan yaitu golongan protozoa seperti Rhizopoda atau Amoeba, Ciliata atau Paramecium dan juga Flagellata atau Eunella, dan Sporozoa atau Plasmodium. Dan juga contohnya ada protista mirip jamur lendir seperti Myxocota. Yang ketiga yaitu fungi atau jamur dengan sel satu, uniseluler ataupun banyak seluler atau multiseluler. Fungi juga disebut jamur bersifat eukariotik yang membentuk benang atau hifa dengan reproduksi generatif dan vegetatif dengan cara berkembang biak secara spora. Fungi sendiri terdiri dari 4 divisio yaitu Zygomicota, contohnya Rhizopus oryzae. Yang kedua yaitu Oscomicota, contohnya Saccharomyces cerevisiae. Yang ketiga yaitu Basidiomycota, contohnya Volvariella violacea. Yang keempat yaitu Deuteromycota, contohnya Rhizoctonia solani. Yang keempat yaitu Plantae atau tumbuhan. Pada Plantae dibagi menjadi beberapa bagian. Jenisnya yaitu yang pertama yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta. Ciri-ciri dari tumbuhan lumut
Bryophyta ini yaitu habitatnya berada di darat, tempat basah, lembab. Yang kedua yaitu hidup melekat, epifit dan epifil. Yang ketiga yaitu organ tubuhnya lengkap dari batang, akar, dan daun. Yang keempat yaitu mengalami metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara fase sporofit dan gametofit pada lumut. Dan pada lumut juga terdapat pengelompokan spesies lumut, yaitu yang pertama kelas Hepatocopsida atau lumut hati. Yang kedua yaitu kelas Atocerotopsida atau lumut tanduk. Dan kelas ketiga yaitu kelas Bryopsida, yaitu lumut daun sejati. Yang selanjutnya yaitu jenis yang kedua yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ciri-ciri dari Pteridophyta yaitu batang terdapat jaringan pengangkut sistem konsentris. Yang kedua itu dapat akar, batang, dan daun yang jelas. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu ujung daun paku muda pada tumbuhan paku menggulung. Terdapat klasifikasi yaitu yang satu paku purba atau Psilopsida, selanjutnya itu paku kawat atau Lycopsida, selanjutnya itu paku ekor kuda atau Sphenopsida, selanjutnya yaitu paku sejati atau Pteroxida. Selanjutnya setelah itu yaitu tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Ada pada tumbuhan berbiji terdapat dua jenis, yaitu yang pertama Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, dan yang kedua yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Klasifikasi makhluk hidup yang kelima atau yang terakhir adalah Animalia atau hewan. Yang pertama yaitu protozoa, contohnya amoeba, plasmodium, dan paramecium. Yang kedua yaitu cacing atau vermes, contohnya cacing tanah dan cacing pita. Selanjutnya yaitu hewan berpori atau porifera, contohnya spons merah. Yang keempat yaitu hewan berongga atau Coelencerata, contohnya ubur-ubur. Yang kelima yaitu hewan lunak atau moluska, contohnya yaitu bekicot dan siput. Yang keenam yaitu hewan berkulit duri atau Echinodermata, contohnya bintang laut. Yang ketujuh yang terakhir yaitu hewan berkaki buku-buku atau Arthropoda, contohnya yaitu belalang dan baik, saya sudah menjelaskan mengenai materi keanekaragaman makhluk hidup dengan tingkat keanekaragaman spesies, gen, dan tingkat ekosistem, serta dengan klasifikasi makhluk hidup yang berisi Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan juga Animalia. Terima kasih. Bila ada salah kata dan salah pengucapan dan juga informasi yang kurang tepat yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.